Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Anak-anakku yang saya banggakan, yang saya cintai, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita semua masih diberikan nikmat taufik hidayahnya serta maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala apa yang kita laksanakan dari awal hingga akhir tercatat sebagai amal hasanah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang kita nanti-nantikan syafaatnya fid din wa dunya wal akhirah. Anak-anakku yang saya banggakan, hari ini kita masuk dalam pertemuan semester yang kedua, yang dimana semester awal kemarin kita sudah bisa mengambil atau mengevaluasi dari apa yang sudah kita laksanakan, khususnya di mata pelajaran agama. Banyak sekali evaluasi yang saya dapatkan di sini. Ya, memang kelemahannya adalah selama satu semester kemarin kita belum tatap muka sama sekali. Tapi walaupun keadaannya tidak tatap muka, walaupun tidak maksimal dalam pertemuan tatap muka, itu tidak menjadi alasan yang sifatnya mutlak. Maksud saya adalah jangan dijadikan proses pembelajaran yang kemarin itu menjadi sebuah alasan yang terlalu menggebu-gebu. Ya, yang namanya pembelajaran, ya, walaupun tidak harus di sekolah, seharusnya kalian sebagai murid, sebagai pelajar, tanggung jawab kalian adalah ya memang belajar. Waktunya belajar ya belajar, walaupun belajar itu harus kalian laksanakan secara mandiri di rumah, tanpa secara langsung bertemu dengan Bapak Ibu guru yang biasanya kita bertemu di dalam kelas. Karena kondisi yang semacam ini otomatis tidak memungkinkan, sehingga mau tidak mau kita harus belajar dari rumah ke rumah secara online maksudnya. Maka kekurangan yang kalian dapatkan di semester 1 kemarin itu jangan terulang lagi. Jadikanlah semester yang ketiga kemarin itu menjadi bahan evaluasi saya. Mungkin kemarin waktu kelas 1 nilai agama kalian bagus misalkan, ketika bertemu dengan Pak Farid misalkan. Tapi belum tentu apa yang menurut Pak Farid itu bagus, menurut saya di kelas 2 bagus, karena saya punya penilaian sendiri. Di awal pertemuan kemarin, pada saat saya sampaikan melalui YouTube juga, bahwasanya metode yang saya ajarkan dengan guru sebelumnya akan berbeda. Dan nanti kalian ketika masuk di kelas 3 bertemu dengan Pak Baidowi, itu pun akan berbeda. Cara mengajarnya, cara penilaiannya akan berbeda dengan saya. Maka di kelas 2 ini ya kalian harus mengikuti metode saya. Ya, maka kemarin banyak evaluasi luar biasa. Ya alasannya mungkin karena daring atau bagaimana, paketannya habis, itu sudah menjadi bukan menjadi masalah yang sifatnya yang terlalu klasikal ya. Kalau memang tidak punya paketan, ya sampaikan kepada wali kelas, nanti akan dibantu oleh wali kelas bagaimana solusinya. Begitu ya. Yang pertama saya akan menyampaikan masalah evaluasi. Satu, dari segi nilai pengetahuan yang kalian peroleh. Ya, jadi soal-soal yang sudah saya berikan itu semuanya sudah saya sampaikan, baik itu di web sekolah maupun YouTube. Bahkan kemarin kita punya kesempatan bertemu di kelas, walaupun ada kelas yang cuma sekali saya ketemu, atau ada yang sering ketemu. Paling tidak apa yang saya sampaikan mohon diperhatikan, khususnya di bab jenazah, karena itu nanti akan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di rumah atau di keluarga kita sendiri. Kalian sebagai anak, khususnya anak laki-laki ataupun semuanya sama saja, punya tanggung jawab untuk melakukan penyelenggaraan jenazah. Bisa jadi saudara kita, bisa jadi orang tua kita sendiri, bisa jadi adik kita, kakak kita, maka kitalah ya yang bergerak di situ. Maka kalau kalian kemarin tidak memahami kegiatan atau pembelajaran masalah
jenazah, kalian tidak akan paham. Ya, maka mumpung di kelas 2 ini ketemu dengan saya, walaupun kemarin di kelas 1 ada, di semester 3 atau di semester ganjil kemarin itu ada pertanyaan yang belum sempat kalian sampaikan, maka tanyakanlah. Ya, Pak Fadil akan selalu siap. Nomor WA saya selalu terbuka untuk kalian, rumah saya selalu terbuka. Kalian datang saja ke rumah Pak Fadil, tidak apa-apa. Kita konsultasi, kita diskusi masalah permasalahan keagamaan yang mungkin kalian belum memahaminya, belum paham gitu. Ya, itu dari segi pengetahuan. Jadi mohon ilmu pengetahuan agama itu diperdalam lagi anak-anak, karena pentingnya dalam memahami ilmu agama itu luar biasa. Jangan sampai nanti kita terjerumus kepada ilmu agama yang salah. Ya, apa bisa ilmu agama yang salah? Bisa. Kenapa? Karena ya, dia tidak memahami dasarnya, tiba-tiba dia belajar kepada orang yang mungkin doktrinnya lebih tinggi, lebih keras, sehingga dia lahir menjadi murid yang keras. Ya, coba kita lihat fenomena yang terjadi pada hari ini. Tiba-tiba muncul kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, kemudian dia mendeklarasikan dengan bahasa-bahasa yang agak keras. Ya, itu akan memecahkan umat, memecah belah umat. Ya, dan kebanyakan orang-orang semacam itu adalah orang-orang yang baru belajar agama kemarin, waktu sekolah dia tidur, seperti yang duduknya di pojok sana, yang biasanya yang duduk di pojok tidur, kemudian dia kuliah, ketemu dengan temannya, diskusi. Namanya kuliah kan sok diskusi, ya. Bahasanya sok ilmiah gitu ya. Dia diajak diskusi, kemudian dia cocok, didoktrin dengan ilmu-ilmu agama yang baru dia belajar, akhirnya dia menjadi orang yang radikal, misalnya semacam itu. Membawa nama agama, kan akhirnya kan yang rusak kan agama kita. Padahal agama kita mengajarkan yang namanya kesantunan, toleransi, ya, saling menghargai. Tapi gara-gara ada oknum yang memiliki egosentris, egonya yang terlalu tinggi, ya. Tapi sayangnya egonya tidak diimbangi dengan pengetahuan yang baik, budi pekerti yang baik, akhirnya muncullah orang-orang yang semacam itu. Nah, hari ini terjadi semacam itu, banyak fenomena yang semacam itu. Maka harapannya Pak Fadil, ayolah mumpung kalian masih proses belajar hari ini, maka pahamilah ilmu agama itu dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang akhirnya bisa dikatakan Islam kok gitu ya. Padahal Pak Fadil atau guru-guru di sekolah itu mengajarkan pelajaran yang baik, yang mauidhatul hasanah, dengan sopan santun, ya, dengan bil hikmah, dengan kebijaksanaan. Jangan sampai ajaran Islam ini menjadi ajaran yang dibenci oleh orang lain gara-gara oknum tertentu yang punya ambisi yang keras, yang cara penyampaiannya yang kasar, sehingga dianggap agama Islam itu seperti kasar. Padahal agama Islam itu tidak pernah kasar, tidak mengajarkan yang namanya kekerasan, tidak pernah mengajarkan yang namanya kekasaran, kekerasan dan terusnya. Itu ya. Ayo, mumpung masih muda, mumpung masih punya guru, ayo kita belajar ilmu agama dengan sebaik-baiknya. Yang namanya penyelesaian itu mesti akan muncul di akhir, anak-anak. Nanti ketika kalian sudah dewasa, sudah punya anak, kalian akan merasakan yang namanya kekurangan, fakir terhadap ilmu agama. Anakku kok semacam ini, karena saya dulu semacam itu. Ya, baru belajar agama ketika sudah tua, sudah mau mati baru belajar agama. Ya untung masih ingat dengan agama daripada sudah tua tapi nggak ingat agama sama sekali. Ya, tapi paling tidak mumpung kalian masih muda, ayo kita belajar agama bareng-bareng. Ya, nanti ketika kita sudah dewasa, kita sudah punya bekal, kita sudah siap untuk getok tular, ya, menyampaikan kepada anak-anak kita. Sehingga harapan orang tua yang namanya anak ingin mengharapkan anak yang menjadi anak yang solehah itu ya akan tercapai. Kenapa? Karena orang tuanya sudah mengajarkan ilmu tentang kesolehan dan kesolehahan, gitu ya, maksudnya gitu. Tapi kalau orang tuanya tidak punya bekal ilmu, yang ilmu itu akan menjadikan anak soleh atau soleha, ya tidak akan bisa. Karena orang tuanya sendiri tidak punya bekal untuk itu. Tapi ketika orang tuanya sudah punya bekal, maka yang namanya cita-cita ingin punya
anak menjadi anak yang soleh dan soleha, insya Allah akan tercapai. Kenapa? Karena sudah punya bekal, sudah punya senjata. Senjatanya apa? Ilmu akhlak, ilmu agama, gitu ya. Itu evaluasi masalah ilmu pengetahuan. Evaluasi yang kedua, masalah keterampilan. Ini yang menjadi dasarnya. Ini menjadi apalagi penilaian juga, menunjukkan siapa anak itu yang benar-benar rajin dan siapa anak-anak itu yang tidak rajin. Dari dua penilaian yang saya sampaikan kemarin saja itu sudah Pak Badu sudah bisa melihat, oh anak ini ternyata di rumah tidak sholat misalkan. Saya tidak menyalahkan kalian tidak sholat. Saya menyalahkan adalah orang yang tidak ada yang membimbing kalian untuk sholat. Ya, bisa jadi lingkungan, karena lingkungan kalian tidak ada yang sholat, misalkan ya, atau mungkin keluarga kalian yang tidak mengoprak-oprak misalkan. Ya. Kalau keluarganya itu mayoritas orangnya sholat, ya otomatis anaknya sholat. Tapi kalau keluarganya saja jarang-jarang untuk sholat, otomatis ya kalian tidak akan sholat. Kenapa? Karena tidak ada yang mengoprak-oprak. Tapi kalau keluarganya itu memang ahli ibadah, ketika ada anaknya tidak sholat, otomatis akan muring-muring gitu ya. Ayo sholat, nah, itu mesti tuh. Kalau nggak mau sholat, kalian mesti akan dihukum oleh orang tua. Ya, apalagi kalian sudah balik. Yang namanya balik itu berarti sudah bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Akalnya sudah bermain, budinya sudah bermain. Seharusnya kalian mengetahui itu. Karena kewajiban orang muslim itu harus sholat. Ya, salah satu syaratnya sholat ya kan berakal. Berarti orang yang tidak sholat berarti kan tanpa dia sadari sudah nggak berakal alias gendeng ya, gila. Ya kita doakan mudah-mudahan ya diberikan hidayah sehingga dia tahu kewajiban mereka seorang muslim. Nah, dari evaluasi penilaian keterampilan yang saya peroleh dari mengajinya, dari sholat subuhnya, banyak anak yang meremehkan, ya, sangat meremehkan. Kalau kalian sudah meremehkan ilmunya Allah, maka ya otomatis Allah pun akan meremehkan, ya, akan meremehkan kalian. Dan Allah punya hak untuk meremehkan kalian. Kenapa? Karena kita itu manusia ibarat tengu di dunia itu. Masa kita mau sombong? Kalau Allah sombong, wajar karena Dia maha. Tapi kalau kita yang sombong, apa yang kita punya kan gitu kan? Ngaji aja nggak mau, sholat aja ditentang kan gitu kan masalahnya. Otomatis tanpa kita sadari bahwasanya kita sudah meremehkan ilmunya Allah. Kalau kita sudah meremehkan ilmunya Allah, maka apapun yang kita laksanakan Allah tidak akan ridho. Karena kita hidup di dunia itu tujuannya hanya untuk mencari ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho, apapun yang kita lakukan mesti akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, maka semester kedua ini jangan sampai nilai keterampilan kalian jelek seperti yang kemarin. Kalau sampai nilai keterampilan kalian jelek seperti yang kemarin, maka ya, otomatis nilai spiritual kalian akan jelek alias C. Ketika nilai spiritual itu C atau nilai sosial kalian C, otomatis ya sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun alias tidak naik kelas. Karena semester 4 ini adalah penentu kalian naik tidaknya ke kelas ya. Naik tidaknya kelas gitu ya. Kalau semester yang kemarin ganjil itu menjadi bahan evaluasi kalian. Oh ternyata saya begini ternyata. Kekurangan saya begini. Maka besok saya harus lebih baik dari yang sebelumnya. Maka semester ini, genap ini kalian harus bisa mengevaluasi diri. Ya, harus lebih baik dari yang kemarin, jangan sampai turun lagi. Maka ketika nanti kalian meremehkan ini, ya otomatis konsekuensinya ya tidak akan naik kelas. Karena agama termasuk mata pelajaran yang sangat memiliki peran di sini. Ya. Kemudian yang kedua, tugas kalian di semester 2 ini tetap sama, yaitu mengaji dan sholat subuh. Nanti daftar formnya yang seperti kemarin sudah saya siapkan di bawah ini, di bawah kolom komentar YouTube ini, bisa kalian download ya, diisi dengan selengkap-lengkapnya. Saya minta dengan sejujur-jujurnya kalian.
Jujur kalian bagaimana? Yo, jujurnya otomatis diperlihatkan oleh orang tua. Ada tanda tangan orang tua di situ, otomatis orang tua harus melihat, harus tahu. Kalau orang tua tidak tahu, tiba-tiba disuruh tanda tangan, berarti kalian ya bisa jadi itu adalah memanipulasi alias bohong. Ya. Dan mengaji di sini maksud saya adalah mengajinya itu secara runtut, tidak di bahasa Jawanya itu pelencong-pelencong. Hari Senin membaca surat Al-Baqarah, hari Selasa tiba-tiba surat An-Nisa. Hari Rabu tiba-tiba surat juz Amma yang juz 30. An-Nisa masih juz berapa, tiba-tiba besoknya sudah juz 30. Yang saya harapkan bukan itu. Yang saya harapkan itu adalah ngaji kalian itu runtut. Hari pertama Al-Baqarah ayat 1 sampai 10 misalkan. Maka besoknya lagi hari kedua lanjutkan ayat Al-Baqarah ayat 10 sampai sekian. Sehingga saya mudah memantau dari form yang telah kalian kumpulkan ke saya. Oh, anak ini ternyata begini. Ya, jangan pelencong-pelencong. Kalau yang sudah terbiasa mengaji di rumah nggak apa-apa dilanjutkan. Misalkan Pak, saya ngajinya sekarang sudah surat Al-Imran, nggak apa-apa lanjutkan surat Al-Imran. Tapi yang nggak pernah mengaji sama sekali, ngajinya pelencong-pelencong, maka semester 2 ini cara mengajinya adalah dengan cara runtut, dimulai dari Al-Baqarah ayat yang pertama. Bagi yang sudah terbiasa mengaji di rumah secara runtut, lanjutkan, tidak apa-apa. Ya, mohon ini diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Jangan meremehkan video ini. Kalian harus memahaminya, jangan sampai salah, gitu ya. Tuh, ya, nanti formnya bisa kalian download di bawah ini, diisi. Insya Allah mulainya hari Senin depan, ya, hari Senin depan. Bagi anak-anak yang kemarin saya sebutkan namanya, ya, karena tidak bertanggung jawab atas nilai keterampilannya, maka saya wajibkan kalian untuk memanggil guru Al-Quran ke rumahnya secara private atau datang ke madrasah saya di Bendogeret, ya. Nanti akan saya sendiri secara langsung yang akan menanganinya. Itu malah lebih bagus, saya biar tahu kemampuan mengaji kalian. Tapi bagi rumahnya yang jauh atau mungkin kendala waktu atau karena mungkin kendaraan, ya, maka bisa memanggil guru mengaji ke rumah, ya. Nanti bagi kalian yang memanggil guru mengaji ke rumah, laporkan ke saya, Pak, saya manggil guru ngaji, saya minta nomor teleponnya, namanya siapa. Jadi nanti setiap hari saya akan memantau guru ngajinya, Pak, hari ini mengaji di mana di sini, ya. Jadi saya biar tahu, ya. Itu ya. Jadi kalian mulai besok Senin mengaji. Bagi anak-anak yang kemarin saya catat namanya, kalian wajib memanggil guru bimbingan mengaji atau kalian bisa datang ke rumah atau kalian pilih opsi kedua, datang ke saya, ke madrasah saya, dimulai pukul 17.00 atau jam 5 sore sampai terdengarnya adzan Isya. Saya tunggu di madrasah saya, nanti alamatnya akan saya kasih di grup, ya. Saya share di grup, nanti kalian yang nanti saya share log, ya. Ya. Itu yang diperhatikan. Untuk selanjutnya yang ketiga, di semester 2 ini kita akan menyelesaikan kurang lebih ada 5 materi. Kalau di semester awal kemarin itu ada 6 kompetensi dasar atau 6 bab, di semester 2 ini kita punya 5 kompetensi dasar atau 5 bab. Yang pertama adalah iman kepada Rasul. Ini insyaallah materi yang mudah, kita bisa belajar bareng-bareng, ya. Mungkin di SD juga pernah diajarkan, di SMP diajarkan, cuma nanti di SMA kita akan lebih fokus kepada cara menganalisisnya. Tingkat pemikirannya akan lebih tinggi lagi dibandingkan SMP atau SD, walaupun materi judulnya sama. Yang kedua adalah taat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hati-hati, ya. Kalau sampai kita sebagai anak kemudian berharap kepada orang tua, kemudian tidak patuh dan hormat kepada guru, apa yang dapat kita dapatkan, ya. Yang ketiga, muamalah. Muamalah ini banyak sekali materinya, ini cukup sulit, jadi diperhatikan. Ada jual beli, ada tukar menukar, ada riba, ada
perjanjian, sewa menyewa dan seterusnya. Ini muamalah. Kemudian ada lagi bab toleransi. Ya, ini materinya enteng tapi prakteknya sulit. Ya apalagi sekarang Indonesia lagi apa namanya, kalau bahasa kasarnya lagi tidak rukun. Ya. Maka toleransi ini untuk merukunkan antar umat beragama, merukunkan sesama agama, merukunkan antar suku, adat istiadat dan seterusnya. Ya, nanti kita bahas lagi. Dan yang terakhir adalah materi tentang perkembangan Islam modern. Ya, munculnya paham-paham ini, Islam semakin berkembang, semakin canggih, tapi pemikirannya juga sudah mulai maju, tapi ada nilai sisi negatifnya. Maka muncullah atau berkembanglah yang namanya pemikiran yang liberal, yang radikalis, yang fundamentalisme, sehingga muncul kelompok-kelompok yang sifatnya keras misalkan. Dan hari ini banyak sekali. Maka kalian sebagai generasi muda itu adalah menjadi pusat perhatian mereka untuk mencari kader misalnya, untuk dicuci otaknya supaya kalian mengikuti paham mereka. Ya. Kasusnya hari ini di Indonesia banyak sekali pemuda-pemuda yang kemudian mudah sekali dirangkul oleh kelompok-kelompok semacam itu, sehingga tiba-tiba dia menjadi teroris. Ya. Baru belajar atau baru kenal dengan temannya yang baru kemarin kenal, diajak diskusi, kalah debat karena kita nggak punya dalil misalnya, kita kalah argumen, kemudian dia mengiyakan apa yang disampaikan, akhirnya bisa menjadi teroris, ngebom sana, ngebom sini, mengkafirkan dengan yang lain, mengkafirkan sana, mengkafirkan di sini dan terusnya. Jangan sampai. Ya, maka belajar mulai hari ini masih tahun ini, besok anak kalian, cucu saya, otomatis zamannya akan lebih berbahaya dibandingkan zaman sekarang. Pada zaman sekarang orang pintar banyak, tapi ternyata semakin banyaknya orang pintar yang terjadi sekarang malah kacau semacam ini. Pintarnya pintar beneran atau pintar bagaimana? Pintar kalau tidak diiringi dengan budi pekerti atau akhlak, maka kepintaran itu akan bisa membunuh diri kita sendiri, akan menjadi bumerang. Makanya para ulama mengatakan belajarlah budi pekerti terlebih dahulu, belajarlah akhlak terlebih dahulu sebelum kita mencari itu. Ya, makanya ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah SWT ke muka bumi ini, maka hadisnya adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Maka tugas pertamanya itu adalah yang menyempurnakan akhlak. Baru kemudian kita memahami ilmu yang Allah SWT dengan mencari ilmu. Ketika kita mencari ilmu dalam keadaan akhlak kita sudah siap, sopan santun kita sudah tertata, gitu ya. Sehingga ketika ilmu semakin tinggi, maka dia akan semakin takut kepada Allah SWT, tidak sombong. Tapi kalau orang ilmunya tinggi tapi kok jadi sombong, ya, berarti akhlaknya tidak dipakai, gitu ya. Terus yang terakhir, kalian persiapkan buku pegangan. Ya, karena kita semester 2 ini seharusnya bisa masuk ke kelas, tiba-tiba karena keadaannya pandemi ini tiba-tiba semakin meningkat, otomatis ya wacana yang tadinya masuk ke kelas akhirnya dibatalkan. Mudah-mudahan pandemi ini segera usai sehingga kita bisa masuk ke kelas lagi, gitu ya. Nah, kalian ini masih keadaannya semacam ini, kalian harus punya buku pegangan untuk belajar di rumah. Bagi yang punya rezeki bisa beli buku paket di Restu misalkan, di mana di toko mana yang ada paketnya, ada buku paketnya maksudnya untuk bahan pembelajaran. Bagi yang atau minimal ya, beli buku modul yang kemarin sudah saya sampaikan, ya bisa dikoordinir oleh kelas masing-masing sebagai buku-buku pegangan kalian. Ya, sementara itu jangan lupa setelah menyaksikan video saya hari ini, absennya juga sudah saya cantumkan di kolom komentar di bawah ini ya. Kalian absen menggunakan Google Form ya, dan juga jangan lupa untuk mendownload format penilaian keterampilan yang sudah saya siapkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.